101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayak yang tadi nih ya, dari tadi gua kan udah gembar-gembor nih. Kalau sesi jaga malam kita hari ini tuh bakal spesial nih ya. Karena kita bakal kedatangan tamu yang seru. Tapi sebelum kita sapa tamu kita, gua mau ngingetin ke kamu teman Pro 2 kalau kita juga itu live ya di YouTube kita di channel RRI Banten. Jadi jangan lupa buat kamu mampir dan komen. Siapa tahu kamu mau ikut nanya-nanya ke narasumber nih, kepo-kepo gitu ya. Boleh banget ya. Oke, langsung aja nih kita sapa tamu kita yang ganteng-ganteng. Halo, selamat malam. Halo. Halo, malam. Oke. Nah, jadi teman Pro 2 udah bersama kita nih. Ada Ahmad Nur Hafiz dan Muhammad Lutfi Muammar sebagai anggota dan admin sosial media dari komunitas Banten Entusias Diecast Entusias Banten Unlimited Scale. Unlimited Scale, atau kalau disingkat jadi Debus nih ya. Iya. Debus tapi nggak bawa golok nih, beda ya. Oke, ini manggilnya gue enaknya apa nih? Mas aja apa tante apa gimana? Menyesuaikan. Menyesuaikan, nama aja kali ya biar enak ya. Oke, Lutfi dan Hafiz nih buat memulai apa ya perbincangan kita nih, kan kita kayaknya enaknya kenalan dulu kali ya. Boleh dong nih dikenalin komunitas Debus ini tuh apa sih? Silakan. Komunitas Debus ini adalah komunitas yang mengumpulkan orang-orang yang hobi dalam diecast ya. Dan komunitas ini sebenarnya berdiri itu berdasarkan komunitas yang udah ada juga sebelumnya di Banten. Oke, oh jadi sebelumnya udah ada komunitas yang sama? Ada. Cuman namanya beda gitu ya? Iya, beda komunitas. Oke, tapi maksudnya bergeraknya ini sama-sama pecinta kolektor diecast gitu ya? Iya, betul. Oke, kalau dari Hafiz ada tambahan? Ya cukup lah itu aja. Itu aja. Oke, nggak apa-apa. Cukup soal itu kayaknya. Hafiz tegang banget kayaknya nih. Kenapa nih? Belum makan apa gimana? Kayaknya sih. Oke. Jadi kenapa nih? Kalau boleh tahu kenapa nama Debus ini diambil? Sebenarnya sebelumnya namanya tuh Diecaster Serang ya. Diecaster Serang. Iya, karena yang kumpul ya orang-orang dari Serang aja gitu ya, awalnya. Cuman makin lama kayak makin banyak yang gabung lah dari Cilegon, dari Tangerang, dari Lebak kan. Ya jadi kayaknya nggak cocok lah buat nyandang nama Diecaster Serang lagi gitu. Karena kalau Diecaster Serang berarti sempit gitu kali ya pesannya. Cuma Serang doang gitu. Yang bisa ikut. Oke, ada lagi? Jadi Debus ini tercetus gini, kalau Diecaster Serang itu kan berdirinya 2021 ya, grup WA-nya. Tapi si Debusnya ini sendiri baru berdiri itu 2022. Oke. Berarti belum lama dari nama sebelumnya nih ya? Iya. Berarti nggak terpaut terlalu jauh gitu ya? Iya, hampir setahun. Berarti pecinta dari luar kota Serangnya juga cukup cepet ya? Maksudnya datangnya nih, maksudnya nggak nyampe bertahun-tahun kan? Iya, karena nyebar dari mulut ke mulut juga sih. Oke. Terus kan di Debus ini ada tuh di ujung katanya Banten Unlimited Scale. Iya. Kalau boleh tahu itu ada artinya nggak? Ada. Jadi Unlimited Scale ini selain buat apa? Karena kan diecast itu kan banyak ya scale-nya kan. Ada 1:64, ada 1:18, 24. Selain itu juga karena buat mencakup semua skala masyarakatnya lah gitu. Oke. Yang bisa gabung. Jadi mulai dari anak sekolah, yang pekerja kantoran boleh, dan ya yang udah tua juga nggak apa-apa gitu. Berarti umur nggak ada batasan ya? Yang penting lo punya miniatur, lo gabung bisa? Iya, dengan gitu. hobi yang sama. Dari brand apapun. Bebas. Apapun bebas. Ini yang jadi anggota Hafiz ya? Anggota berarti Mas Lutfi itu admin ya? Admin sosial media. Kalau dari Hafiz itu udah berapa lama gabung? Gua sendiri sebenarnya mungkin baru 5 bulanan inilah. Oh baru 5 bulanan. Itu 5 bulan udah belajar apa aja nih dari komunitas ini? Apa ya? Belajar kehidupan, apalagi dari kenyataan gitu kan? Mungkin gue belajar dari diecast ini gini. Dulu gue pikir diecast itu cuman Hot Wheel aja ya awal itu. Cuman Hot Wheel. Jadi semua merek nih Hot Wheel gitu ya. Oh iya. Ternyata pas gue nyoba buat
masuk ke dunia diecast, gue baru tahu nih ada Hot Wheels, ada Tomica, ada Matchbook, ada Mini GT, ada Kaido dan banyak lagi gitu loh. Dan ada toys premium, dan ada mini scale. Nah, itu yang gue baru tahu pas gue masuk ke dunia diecast. Oh, berarti gitu. Kenalan sama brand-brand baru juga nih. Dan istilah-istilahnya gitu. Istilah-istilahnya. Iya, karena gue baru tahu kalau Hot Wheels ini bukan mini scale. Oh. Gitu loh. Berarti mini scale nih apa? Beda lagi? Beda. Sebenarnya beda. Kalau mini scale itu lebih ke miniatur. Dia replika yang dibuat semirip mungkin. Dari aslinya. Dan emang dia bukan mainan sih sebenarnya. Emang buat dipajang aja gitu. Dia barang collectible. Oh, gitu. Collectible item. Iya, kalau Hot Wheels itu sebenarnya dia kategorinya mainan. Kategorinya gitu. Padahal kan ya gue sebenarnya masih cukup awam sih ya. Gue kira sama tuh. Gue kira awalnya mainan kecil itu ya udah Hot Wheels aja gitu ya. Ya Hot Wheels mini scale gitu kan. Ternyata beda. Walaupun sama-sama miniatur ya. Sama-sama miniatur, scale-nya juga sama. Kalau Hot Wheels itu dia istilahnya apa berarti kalau bukan mini scale? Toys aja. Mainan ya. Mainan aja. Karena peruntukannya juga 3+ sebenarnya. Buat mainan anak-anak. Jadi bahannya juga lebih bisa tahan bentur gitu kan, karena dimainin kan sama anak-anak utamanya. Kalau yang mini scale dia emang tujuannya buat dipajang aja. Iya, makanya kadang lebih ringkih beberapa bagian. Spion itu gampang patah banget. Makanya di diecast toys tuh kadang nggak ada spionnya. Buat menghindari itu ya. Iya. Dimain-mainin. Bahaya juga kan. Oke. Hot Wheels, terus tadi ada Mini GT juga ya. Kamu juga pernah bisa lihat nih teman Pro 2 tuh di depan udah ada beberapa brand juga ini ya. Ada Hot Wheels, terus Mini GT, terus juga ada Hot Wheels ini collab ya. Nah, kalau seri-seri collab gini tuh ada Fast and Furious itu ya. Iya. Itu dia termasuk yang langka nggak? Ya. Salah satu yang banyak dicari sih gitu Fast and Furious. Collab gini. Iya, bahkan Fast and Furious itu Hot Wheels itu makin naik tuh gara-gara seri Fast and Furious. Oh, yang bikin hype. Iya. Selain Fast and Furious biasanya collab sama apa lagi tuh? Film atau mungkin apa gitu? Ada nggak? Film ada 007 tuh. Oh, ini James Bond. Iya, James Bond ada. Transformer ada. Transformer. Bahkan Deadpool ada motornya. Oh, tapi itu dari Hot Wheels ya biasanya? Iya, dari Hot Wheels. Kalau dari brand lain justru jarang ya kayaknya? Atau sama? Ya, kurang lebih ada beberapa yang collab, ada juga yang enggak. Paling biasanya collabnya sama tim balap, misalnya F1. Kalau sekarang kan lagi hype-nya F1 tuh. Jadi banyak yang collab sama F1. Liberty Walk gitu ya. Liberty Walk. Gitu lah, Siluet. Tapi bentuknya F1 atau bentuk mobil lain tapi ada sponsor F1 gitu? Ada yang kayak gitu, ada yang F1 benerannya. Oh, mobil bentuknya itu ya? Bentuknya F1. Oke. Nah, lanjut nih ya. Ini udah mulai makin detail nih. Nanyanya nggak apa-apa lah ya, santai ya. Udah mulai tegang apa gimana nih? Aduh, takut hilang mainannya ya. Nah, soal diecast nih mungkin beberapa teman Pro 2 masih ada yang belum paham ya atau belum familiar. Kalau istilah diecast itu tuh merujuk kayak tadi ada mini scale, ada toys. Itu namanya diecast atau diecast itu jenis lain. Ada toys, ada mini scale, ada diecast. Enggak, itu jadi si diecast toys sama mini scale tuh bagian dari diecast. Oh, jadi diecast ini lingkupnya apa ya? Kayak ya ini namanya diecast, cuman terbagi lagi ke beberapa jenis. Iya, diecast gitu ya? Tuh ya pokoknya miniatur mobil, motor, kendaraan lainnya lah gitu. Apapun kendaraannya? Apapun, truk bisa. Truk bisa? Bisa. Bukan cuma mobil? Bukan. Pesawat gitu ada? Pesawat iya bisa. Ada pesawat? Ada. Itu collab sama Fast and Furious ya tuh pesawat itu? Top Gun sih pernah. Top Gun ya, iya bener sih. Cocok sih ya. Oke. Tesla juga ada. Tesla? Ada. Mobil listriknya itu? Iya. Ada. Apa pesawat Tesla. Pesawat X itu loh, SpaceX. Roket? Roket. Ada itu. Wah. Dari brand apa tuh kalau boleh tahu biasanya? Matchbox. Oh, bukan Hot Wheels ya? Bukan. Iya, masih saudaraan. Oh, masih saudaraan? Iya, satu pabrik. Oh, Hot Wheels sama apa tadi? Matchbox. Matchbox, iya. Cuman kayaknya yang Matchbox ini jarang ada di ini ya, minimarket ya kayaknya. Banyak justru. Iya, cuman dia lebih ke mobil asli sih. Maksudnya ngereplikanya mobil sehari-hari lah. Sama-sama dari Mattel. Oh, soalnya gue kayaknya belum pernah lihat gitu di minimarket apa di supermarket Matchbox gitu. Seringnya ya Hot Wheels aja. Biasanya banyak. Sebenarnya lu ngelihat
Tapi Nggak kira aja Hot ya. Wheel. Iya itu dia. Iya. Karena di mata gua nih, walaupun pakai kacamata nih ya, Hot Wheels semua itu udah. Nggak ada brand lain pokoknya. Iya. Nah terus nih masih soal diecast-nya itu sendiri ya, Lutfi dan Hafiz. Ada nggak atau seberapa penting nih skala dalam koleksi diecast? Kan tadi sempat kesinggung ya soal skalanya, ada yang berapa 64 atau sekian itu seberapa penting? Seenggaknya buat komunitas debus ini nih. Kalau buat komunitas debus, ya kalau untuk rekrutmen ya sebenarnya nggak jadi masalah ya. Mau skala berapa aja. Cuman rata-rata tuh pasti milihnya 1:64. Karena selain harganya yang lebih terjangkau kan, kita bisa cari di minimarket juga, di Facebook, Instagram, di marketplace kan. Ya lebih murah juga gitu maksudnya, lebih terjangkau secara harga. Value juga. Value. Oh. Secara value juga. Justru yang besar-besar itu kurang banyak peminatnya atau gimana? Yang scale agak banyak besar. sih, cuman nggak sebanyak 164. Ya, jadi cakupannya ya. Jadi kalau pasarnya itu memang banyaknya di 164. Pasar. Iya. Berarti ini bisa dijual lagi. Bisa banget. Bisa banget gitu. Bisa jadi investasi dong kalau gitu. Iya, tapi tergantung mobilnya dan mereknya. Oke. Yang langka-langka kayaknya punya price yang lumayan tuh gitu ya dibanding yang biasa. Iya, dan tergantung merek biasanya. Kalau di diecast toys tuh biasanya Hot Wheels yang pasti naik gitu loh. Harganya ini ya. Iya, dalam beberapa model. Dan ukuran kecil yang maksudnya misal gua punya ukuran besar nih. Itu kalau misal gua mau jual lagi, itu dia berarti lakunya nggak secepat yang kecil. Iya, biasanya. Kayak gitu. Iya, biasanya lebih lama sih. Karena lebih lama. Iya, penggemarnya lebih banyak 64. Oh, yang kecil justru. Iya, gampang dibawa-bawa terus ditaruh di mana juga. Enak ya buat jadi pajangan. Iya. Sebenarnya keunikan dari 64 itu dia kecil. Kita ngomongin mini scale ya. Ngomongin mini scale dulu deh. Dia kecil tapi bisa dibikin sedetail mungkin. Detail dari mesinnya, dari liverinya, dari lampu, dari segala-gala bagian part mobil itu dia detail banget gitu. Tapi dia kecil. Jadi itu jadi apa ya? Daya tarik keunikan lah ya. Dari jadi keunikan gitu loh. Karena kalau gede detail ya biasa aja sih sebenarnya. Iya. Gitu loh. Ini udah kecil tapi si detailnya masih dapat nih. Dapat kayak beneran real. Jadi itu menurut ya para kolektor itu kayak keunikan dan kelebihan dari case kecil. Oke, kayak bentuk mesinnya gitu ya. Bentuk mesinnya kita buka, itu detailnya luar biasa, belakangnya, bannya, dalam mobilnya itu jadi keunikan sih. Interior juga gitu ya? Iya. Oke, wah teman Pro 2, gak kelas ini makin seru nih. Karena setelah ini, tapi kamu jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini, gua bakal bahas tadi kan udah disinggung tuh soal barang ini ternyata bisa jadi investasi. Ya kan, bisa cari cuan lah dari sini, ya kan. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mungkin udah punya kepikiran ya, gua punya koleksi nih mini scale atau toys gitu ya, mau kemanain, terus bingung ya mau jualnya gimana, jangan kemana-mana karena abis ini gua bakal bahas tuh, siapa tahu dapat tipsnya nih dari Lutfi dan Hafiz gimana cara jual diecast ya, diecast yang bener tuh gimana sih biar dapat cuannya banyak. Tapi sebelum ke situ gua mau puterin salah satu lagu yang kayaknya kalian juga tahu nih, Mangu. Tahu lah ya, lagu Mangu. So ini dia teman Pro 2, Mangu by 420 and Carita Utami. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam bersama aku Nandu Putra dan Bang Lutfi dan Tante Hafiz. Bang Hafiz. Oke, tadi kan teman Pro 2 kita udah ngobrol-ngobrol ya soal sejarahnya gimana sih komunitas Debus ini. Terus Diecast itu apa dan komunitasnya tuh berdiri sejak kapan. Nah, sekarang udah mulai detail lagi nih, udah mulai intim pembahasan kita nih ya. Bang Lutfi dan Bang Hafiz nih, kalau boleh tahu kegiatan rutin apa aja nih yang dilakukan sama komunitas biasanya? Seenggaknya setiap tahun sekali atau mungkin per bulan sekali ada justru gitu, silakan. Sebulan sekali ada sih kopdar rutin ya. Tapi untuk Debus sendiri karena banyaknya masih di Serang dan Cilegon, jadi bergantian dulu. Jadi bulan ini Cilegon, nanti bulan depan Serang gitu. Gitu terus. Tempatnya belum fix berarti, maksudnya belum tentu gitu ya? Belum ya di kafe-kafe lah biasanya. Oh, di kafe biasanya. Atau enggak di rumah anggota, nggak apa bisa. Oke, kalau Hafiz nih kan anggota nih ya. Oke, siap. Udah berapa kali ikut kopdar? Kalau ini kan gue 5 bulan, karena kopdar itu sebulan sekali ya. Gue pernah ikut 4 kali sih. 4 kali? Iya, pernah absen sekali waktu itu. Kenapa absennya tuh? Ya ada masalah lah. Gak bukan masalah sih ya, itu yang gak bisa datang aja gitu. Dicariin gak tuh sama ya, anggota lain itu? Hafiz kemana nih? Iya. Oke, tapi kalau absen gitu berarti ini ya tetap ada perizinan gitu ya, kayak sorry bro gitu di grup ya? Atau iya, sebenarnya nggak harus sih, cuma ya kalau mau bilang kayak gitu ya nggak apa-apa, maksudnya maaf nggak bisa datang gitu. Lebih respect aja kelihatan. Ya etika lah ya. Etika. Bener. Dan infonya itu biasanya di grup
atau Instagram? Di grup sih. Grup WhatsApp. Grup WA iya. WhatsApp. Tapi ada juga nggak flyernya, posternya di Instagramnya gitu kayak nih kita mau kopdar gitu? Belum sih sejauh ini karena cakupannya masih di itunya aja, di grupnya aja dulu gitu. Oke, ada berapa anggota? Untuk sekarang ini 60-an. Wah, banyak juga ya? Iya. 60 anggota aktif. Iya, bisa dibilang. Aktif. Berarti sekali kopdar bisa 30 lebih dong? Itu ya? Iya, yang datang. lumayan lah. Dan di kafe. Iya, betul. Itu nggak penuh apa kafenya itu ya? Enggak sih, karena kan ya ganti-ganti lah karena yang di Cilegon juga kadang nggak bisa ke sini kan, yang di Serang juga kadang nggak bisa ke Cilegon. Gitu. Oke, tapi kenapa di kafe nih? Kenapa nggak di outdoor? Kan mungkin kalau gue lihat kan kayaknya lebih luas nih gitu kalau di outdoor. Tapi kenapa pilihannya di kafe? Untuk sekarang belum sih kayaknya, kecuali kalau misalnya yang datang udah makin banyak lagi lah gitu. Oh mungkin gitu ya. Mungkin bisa nanti ada kegiatan apa mantai gitu. Mantai? Iya. Sambil bawa mainan itu ya? Sewa gedung ya? Sewa gedung? Bisa. Isinya mainan semua itu ya, diecast semua? Iya. Oke. Karena sekarang ya 30-40 orang masih bisa reservasi lah di kafe. Oh masih muat lah ya? Iya masih muat. Aman. Itu pada beli makan gak tuh di kafe tuh? Beli. Oh beli ya? Atau numpang wifi doang? Habis ya jangan-jangan yang numpang wifi doang? Numpang foto doang. Oke. Terus nih masih soal kegiatan. Itu gimana nih misal ada nih teman Pro 2 atau yang lagi nonton ini mau gabung. Itu ada format khusus kah atau persyaratan nih kayak harus punya mainan? Atau yang gak punya pun boleh masuk gitu? Yang nggak punya pun yang ya tertarik lah nggak apa-apa boleh, tapi ya ada persyaratannya, biasanya ngisi formulir dulu aja. Oh ada formnya? Ada batasan wilayah? Nggak ada sih, bebas sih, se-Indonesia mau seluar negeri juga nggak apa-apa. Seluar negeri? Dari Abu Dhabi gitu misal gitu, nggak apa-apa itu ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di Burj Khalifa nanti kopdarnya sekalian. Boleh, bisa. Dari Afrika gitu. Ketemu singa itu ya nanti. Terus nih buat Bang Hafiz, 5 bulan gabung sama komunitas, selain dapat mungkin insight soal kehidupan gitu ya, dapat nggak nih mungkin referensi, oh ternyata ada nih produk yang mau gue beli gitu loh dari sesama anggota? Banyak, justru bukan keunggulan ya, lebih enaknya kalau kopdar kita bisa ngelihat yang kita tuh belum punya barangnya secara langsung. Oke. Ya itu jadi ini merek ini, mobil ini gue belum pernah beli nih. Gue cuma lihat di gambar Tokped atau Shopee gitu atau dari IG doang, tapi gue akhirnya lihat asli. Oh bagus banget ya, gue lihat detail, akhirnya dari situ ini mungkin jadi list gue selanjutnya buat gue beli. Belanja tuh ya? Iya gitu. Tapi beli ke sesama anggota bisa? Bisa. Kalau memang ada yang jual dan kita mau beli bisa. Oh it's okay ya. Kadang juga banyak sih, maksudnya lagi kopdar, ada yang bawa sebox gitu, udah nih jual nih. Banyak itu ya, stoknya tuh. Iya gitu. Oke. Ya takutnya nanti ada nih di antara yang nonton kan mungkin dia belum punya nih diecast koleksi, makanya dia mau coba gabung buat nyari gitu. Berarti bisa ya gitu kan? Bisa transaksi jual beli di situ ya? Bisa. Sangat bisa itu. Sangat bisa. Justru kayaknya lebih oke juga nggak sih secara koleksi ya? Maksudnya dibanding nyari ke minimarket gitu loh, ke supermarket kan? Iya. Kita bisa dapat yang langka tuh justru dari sesama anggota. Betul. Ya gitu ya. Nah udah ngomongin soal cuan-cuan ya, transaksi jual beli. Udah mulai menarik nih ya. Kalau boleh tahu, dari beberapa barang nih atau diecast di depan ya, Bang, yang paling mahal yang mana? Sejauh ini sih yang ini. Oh yang tengah tuh? Iya. Itu berapa tuh? Untuk harga pasarannya terakhir cek ya, itu 1,7. 1,7? Iya. Buat satu diecast itu? Iya, betul. Agak shock ya? Iya. Agak shock. Apalagi kalau ada tanda tangan dari yang punya mobil aslinya. Makin mahal lagi pasti. Mahal. Bisa nyentuh berapa tuh kalau udah ada signature-nya itu? Terakhir itu bisa 3 juta. 3 juta? Iya, yang tanda tangannya tapi banyak ya. Soalnya ini kan pendirinya ada beberapa orang ya. Oke. Kalau dapat semua itu bisa 3 juta lebih lah. Wah, 2 kali lipat itu ya. Iya. 3 juta itu HP dapat 1 sih. Bisa. Serius. Itu yang paling mahal yang tengah dari brand Mini GT ya. Mini GT. Ini eksklusif acara Indonesia Modification Expo
2024. Oh, berarti ada mobil aslinya? Ada. Percis ya kayak gini? Persis. Mobilnya punya orang Indonesia juga. Betul. Tapi dijual nggak tuh mobil aslinya? Kayaknya mau dijual. Mau dijual, cuman bukan 1,7 kayaknya ya? Iya, bukan. Miliar tapi kayaknya bukan juta. Miliar pasti. Terus selanjutnya yang termahal kedua deh, yang mana nih? Dari yang di depan ini? Yang termahal kedua yang ini sih. Yang biru itu, yang iya, Hot Wheels biru. Karena ini Super Treasure Hunt. Super Treasure Hunt. Itu istilah apa tuh? Jadi kalau Hot Wheels tuh kan, kalau yang Super Treasure Hunt tuh ada model biasanya ya. Oke. Yang catnya ya paling biasa lah gitu, warna biru biasa. Cuman ini yang bedain tuh catnya itu kayak ada apanya ya, bulir-bulir kristalnya gitu loh. Oh, kirain bulir jeruk kayak minuman. Wah, bukan. Bukan. Oke. Oh, berarti ada detail yang nggak semua diecast tuh ada gitu ya? Iya, di catnya itu. Dari warnanya, dari bannya juga, ban karet. Karena biasanya kalau Hot Wheels tuh kan bannya plastik. Oh iya benar. Oh ini karet asli. Ini karet. Kena berapa tuh mas? Yang biru itu? Ini terakhir tuh sekitar 300 sampai 400. 400.000 bisa nyampe ya. Wah, tapi tetap sih yang tengah sih itu udah paling bombastis itu. 1,7 juta itu. Padahal ukuran sama nih gitu kan. Iya sama. Kalau Hafiz, sejauh ini koleksi terlangka ada nggak yang paling langka yang lo punya nih? Kalau dibilang gini, langka sih enggak ya, enggak terlalu banyak yang langka. Tapi kalau dicari banyak orang dan apa ya sebutannya barang yang hot lah. Gitu. Yang hot nih ya. Yang hot itu ada banyak. Tapi lo berdua nih, Lutfi dan Hafiz, niat kalian itu kolektor atau investor? Asik investor. Kalau dari Hafiz gimana nih? Kalau gua sendiri sebenarnya memang niatnya kolektor dulu aja. Ya, kolektor dulu, terus gini, kalau udah suka dengan itu pasti akan tahu nanti ke depannya. Mungkin sebutannya kayak kalau gue udah jelem, gue tahu sela-selanya di mana yang bisa jadi cuan. Gitu. Berarti sejauh ini masih coba jadi kolektor dulu nih ya. Sekalian ngeraba nih. Iya, sekalian gue cari tahu oh ini yang mungkin bisa dia jadi cuan, ini yang enggak dijauhin aja lah gitu. Oh, dijauhin. Kira dibuang. Gak menarik gitu, gak menarik. Kalau dari Lutfi, Bang Lutfi. Jadi kolektor atau emang udah niat dari awal nih gua beli banyak emang mau gua jualin gitu? Kolektor sih. Kolektor ya? Tapi ya kalau lagi misalnya lagi pengen dijual ya dijual. Cuman fokusnya bukan jualan gitu ya? Bukan. Cuman ada pasti yang fokus jualan ada. Yang sebutannya ya kolekdol. Jadi dia dikoleksi habis itu kadang dijual lagi. Oh, didol lagi. Iya. Kolekdol benar. Kadang juga ada barang yang kita nggak suka sih, tapi itu cuan deh kita beli aja. Buat dijual lagi. Cuan. Berarti sejauh ini kalau Hafiz beli sih ya, kalau Hafiz suka ya lo beli gitu ya? Ya gue suka gue beli, nggak suka ya gue nggak beli. Tapi kalau nggak suka tapi itu cuan gue beli. Nah itu bisa tahu pasar yang cuan tuh yang mana tuh dari mana infonya? Nah salah satunya dari komunitas sih. Oh obrolan itulah ya? Ada obrolan terus juga ya paling di Facebook kayak cari acuannya lah nih harganya berapa nih sekarang atau di marketplace biasanya. Jadi ketahuan tuh yang mana nih yang tinggi harganya. Iya. Karena kita kan biasanya paling gede di Facebook ya, kita ada forumnya. Nah itu biasanya kita ngomongin Hot Wheel, ngomongin diecast di situ. Jadi tahu tuh kita ini yang lagi hype, ini yang enggak hype, ini yang bakal enggak laku, ini yang bakal laku itu pasti ada biasanya di situ. Oh berarti bisa jadi barang misal ada Hot Wheels gitu yang tahun 2022 dia nggak laku tapi bisa jadi laku nanti tahun depan. Bisa kayak gitu ya? Bisa ada. Oh berarti bisa juga nih misal ada yang ini nih yang mini GT 17 berarti nanti bisa berubah dong harganya? Bisa. Sekarang aja udah turun hitungannya. Oh tergantung pasar berarti ini ya? Tergantung pasar. Biasanya justru di awal-awal hype-nya itu yang tinggi-tingginya itu ya? Tinggi-tingginya beberapa model ya. Tapi ada beberapa model yang kayak ada momennya lah gitu buat naik gitu. Oh mirip ini berarti mirip sama pasar sneakers ya? Sneakers tuh gitu juga tuh. Jadi misal ada rilisan collab gitu kan, misal collab sama film, terus filmnya lagi booming, tinggi tuh harganya. Cuman kalau udah lewat berapa tahun, baru turun lagi. Mirip-mirip ya kayak gitu. Tapi ada juga banyak kasus kayak
dia pas rilis itu nggak terlalu banyak orang yang pengen. Jadi yang PO dikit lah, nggak terlalu banyak. Tapi pas rilis bagus karena barangnya dikit jadi mahal. Jadi langka justru. Jadi langka banget Iya. itu. Biasanya mini scale sih karena sistemnya PO kan rata-rata. Oh, mini scale tuh cuma bisa PO. Rata-rata iya. Rata-rata karena nggak dijual di Indomaret ya. Iya. Oh, jarang ya. Iya, nggak dijual di minimarket, kita nggak jual di toko-toko mainan biasa itu ada. Jarang ada sih. Jarang. Biasanya di toko-toko hobi adanya. Itu pun pasti harganya sudah harga pasar ya, maksudnya Sudah yang pasar gitu. Bukan harga retail ya. Nah, kalau harga retailnya sendiri biasanya rata-rata berapa? Kalau dari yang termahal nih, yang hitam nih. Kalau harga retail itu berapa pasarannya? Ini kan dijual di event doang ya. Oh jadi, gitu. Iya. Jadi waktu awal beli sih 900. Wih, tetap mahal ya. Harga awalnya juga. Iya, karena eksklusif. Iya. Berapa 3.000 piece kalau nggak salah. Seluruh dunia itu. Dunia 3.000 piece. Iya, di seluruh dunia. Bisa naik hampir 2 kali lipat tadi ya, jadi 1.7 itu ya. Iya. Gara-gara eksklusif. Satu produk doang atau ada beberapa mobil? Satu mobil doang. Satu ini aja. Iya. Oke. Nah, masih lanjut nih ya, masih lanjut. Tapi bukan soal transaksi lagi nih. Udah kenyang sama angka-angka nih ya. Udah shock juga soalnya. Kalau harapan sendiri dari pribadi dulu deh, dari Bang Hafiz sama Bang Lutfi, ada nggak nih harapan dari pribadi nih diecast ini tuh kedepannya mau gimana gitu loh? Atau harapan pribadi gua nanti tahun depan harus punya mobil koleksi yang harganya 2 juta gitu misal, atau apa? Bebas, boleh deh. Silakan. Sok duluan. Harapan gue untuk komunitas ya, gue berharap komunitas makin gede lah ya, makin besar, dan nanti mungkin ya nggak cuma di Banten, tapi mungkin bisa se-Indonesia. Amin. Dan harapan gue juga bisa jadi komunitas ini bisa membuat event sendiri. Oh iya. Itu yang benar-benar itu kebanggaan banget sih kalau memang suatu komunitas bisa bikin event. Iya, itu buat udah terkenal banget buat itu ya, Itu secara nama. Itu ya harapan gue sih. Amin. Atau collab sama Hot Wheels nggak apa-apa. Boleh. Sama yang mini GT itu yang tengah tuh. Oke, ada lagi Hafiz harapan pribadi. Kalau dari Bang Lutfi nih. Kalau saya ya itu semoga ada sponsor lah. Amin. Iya, benar. Masuk buat event ya kan. Karena kita juga perlulah sesekali ngadain event gitu kan, kayak balapan gitu kan, kayak fotografi, diecast fotografi gitu. Ya butuh sponsor lah. Oke, semoga ada nih beberapa yang nonton mungkin yang punya kenalan sponsor gitu ya, punya kenalan bos Hot Wheels gitu kan. Siapa tahu. Jangan lupa ya. Hubungin ya Lutfi sama Hafiz gitu, collab lah. Tapi soal event, sejauh ini udah ngikutin event apa aja komunitas ini? Sejauh ini 2 event besar ya. Yang pertama tuh Indonesia Diecast Expo tuh. Itu Indonesia Diecast Expo. Itu event tahunan. Kebetulan The Booth itu udah 2 kali ngirim logo. Oh, ngirim logo ke sana. Iya, buat ditampilin di sana. Oh, itu isi eventnya berarti ada apa aja? Panggung kah atau ada khusus stand doang, stand buat ngejajarin mainan gitu? Panggung kalau nggak salah ada ya. Terus juga ya lelang live ada. Lelang? Iya, lelang barang langka di sana ada. Oh, kayaknya harganya udah makin gila tuh kayaknya kalau dilelang ya. Wah, gila banget itu. Ada yang sampai puluhan juta. Puluhan juta ya. Satu mainan. Untuk satu mainan Hot Wheels. Satu mainan puluhan juta. Seharga motor. Ya. Tepuk tangan dulu. Motor gede itu. Iya, itu juga moge. Buset. Wah, kalau Hafiz sejauh ini udah beberapa kali sering? Kalau event besar sih saat ini belum sempet ya. Dan mungkin karena nanti kedepannya bakal di event sih bakal gue ikutin. Bakal ikut ya? Ya, tapi karena gue juga berkecimpung sebenarnya di dunia diecast belum terlalu lama ya sebenarnya, paling baru setahunan gitu. Jadi sih belum sempet ikut aja sih. Gitu. Karena dulu kan sempet ikut komunitas lain. Oke. Ya, jadi fokus ke sana gitu dulu. Sekarang baru ke sini. Oke, masih ngeraba-raba dulu ya kayak tadi ya. Gitu. Tapi ada niatan beli lelang nggak yang puluhan juta itu? Wah, pengen sih itu kayaknya niat semua kolektor sih kayaknya buat punya barang se-hot itu. Iya gitu. Ya. Oke, menarik. Teman Pro 2, jadi mungkin buat kamu juga nih yang udah
niat gabung ya sama komunitas Debus, terus juga udah niat mungkin kepo sama event apa aja yang diikutin, atau mungkin ada bisa jadi ada sultan-sultan nih yang mau nyari koleksi langka yang puluhan juta, bisa banget nanti ngehubungin ya, atau mungkin ya ikut bareng komunitas Debus ini. Nah, kalau akun sosial media sendiri ada apa aja sejauh ini di Debus ini? Ada satu akun sosial media IG sih. Di Instagram aja ya? Iya, Instagram aja. Jadi orang kalau mungkin mau ikut komunitas itu via Instagram atau bisa lewat sosmed lain? Instagram dulu untuk sementara sih, tapi ya nanti dihubunginnya ke WA. Oh, dilempar ke WA? Dilempar ke WA. Oke, jadi teman Pro 2 tadi yang kamu dengar ya, kalau kamu mau ikut gabung ke komunitas Debus lewat Instagram dulu ya, di DM aja ya, di DM. Atau mungkin bisa langsung ke Hafiz atau ke Lutfi langsung gitu ya? Bisa. Ke Instagramnya bisa juga ya? Bisa. Langsung WA juga sebenarnya bisa sih. Oke, datang ke rumah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Kita suguhin kok. Dekat-dekat di Ciracas kok. Dekat banget sebelah dong, sebelah kantor nih. Iya betul. Ngesot juga nyampe kayaknya ya. Kalau Hafiz di mana nih tinggal? Sama deket juga. Di mana nih dekatnya? Ya, adalah pokoknya. Di Konoha, jangan-jangan. Oke, nah udah di penghujung acara nih, penghujung acara nggak tuh? Di penghujung talk show. Ada nggak mungkin sedikit 100 kata deh buat kebanyakan ya 1-2 patah kata nih buat pendengar, mungkin buat teman Pro 2 nih, boleh silakan buat para calon-calon kolektor nih. Oke. Kalau dari gua, pertama kalau memang lu mau fokus mau coba koleksi diecast, cari yang lu suka dulu aja. Oke. Cari yang lu suka dulu aja, terus lu nyelam dulu, lu pasti bakal tahu nanti yang mana yang oke, yang mana enggak, dan mana yang cuan ya. Oke. Gitu. Jadi jangan langsung lu berpikir wah cuan nih. Dari awal lu selemai dulu gitu. Lu nyelam dulu, lu pasti bakal dapet nanti. Gitu. Karena kalau masih awal udah langsung mikirin cuan kan masih buta ya, maksudnya celahnya gimana nih gitu. Takutnya rugi malah kan. Iya, soalnya gitu banyak. Oh banyak kayak gitu ya. Oke, ada lagi Hafiz? Cukup. Dari Bang Lutfi nih. Ya paling buat kolektor yang baru mau ngoleksi ya, yaitu fokusin aja dulu ke satu mobil atau berapa gitu kan. Terus juga ya minimal kalau nggak ikut komunitas ya cari-cari lah gitu, kayak infonya via Facebook, Instagram gitu kan. Barang apa nih yang kira-kira yang menarik gitu. Terus juga jangan tergiur harga murah juga sih, karena ya takutnya kena penipuan kan atau apa gitu. Jadi teliti lah gitu kalau mau ngoleksi gitu. Oke. Cukup Bang Lutfi? Oke. Kalau boleh tahu nama sosmednya apa nih biar di-share ke teman Pro 2 juga? Oh iya, di Instagramnya. debusdiecast.banten. debusdiecast.banten. Oke, buat teman Pro 2 jangan lupa buat kepoin ya, karena di situ pastinya banyak info menarik soal diecast ya kan. Terus info-info kegiatan juga ya, biasanya ada juga. Oke, teman Pro 2 nggak kerasa udah jam 9 nih Lutfi dan Hafiz, dan itu tandanya tuh udah akhir nih obrolan kita. Waduh. Gimana, mau nginep aja apa? Wah, kurang, boleh nanti lanjut ya. Iya. Soalnya gue kayaknya udah mulai tertarik nih ke diecast gini, udah mulai teracunin nih. Boleh. Cuman buat beli yang 1,7 juta nanti dulu deh. Nanti dulu ya. Itu sih awalnya gitu sih. Iya. Terus juga lama-lama pengen. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Oke, teman Pro 2, terima kasih buat Hafiz dan Lutfi ya. Mohon maaf buat kamu pendengar kalau gua ada salah-salah kata, karena niat gua pure ya, itu buat ngehibur kamu di sesi talk show ini. Jadi terima kasih juga buat Mas Andika nih yang udah ngebantuin sebagai teknisi sehingga bisa lancar nih talk show hari ini. So, buat penutup hari ini, gua mau puterin lagu yang kayaknya pas buat obrolan kita yang indah ini. Tau gak lagu apa? Apa tuh? Terlalu Indah judulnya. Dari kembarannya Hafiz nih yang nyanyi. Virgon lagi. Bukan. Ini dia Terlalu Indah dari Rizky Febian. Kita